kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Nah, kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pasar modal, ya, pasar modal Indonesia. Jadi investasi itu sangat erat kaitannya dengan pasar modal. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut apa itu pasar modal dan apa saja institusi yang berkaitan atau yang berada di dalam pasar modal. Oke, baik. Jadi pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal sesuai dengan namanya. Nah, apa saja yang diperdagangkan di pasar modal? Nah, itu beberapa efek yang diperdagangkan seperti obligasi, saham, dan beberapa produk derivatif lainnya. Nah, pasar modal itu berfungsi untuk menghubungkan, kalau kita tahu di dalam pasar itu ada beberapa pihak. Kalau di pasar modal itu menghubungkan investor dengan perusahaan. Ya, kalau kita ketahui di pasar itu ada pedagang, ada penjual. Nah, di pasar modal ini ada investor dan ada perusahaan. Nah, pasar modal juga digunakan sebagai wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana. Ya, dalam hal ini kalau investasi adalah jangka panjang, maka yang diperlukan adalah dana jangka panjang. Ya, jadi antara yang berkebutuhan dengan dana tersebut dan yang berkelebihan dana dihubungkan di pasar modal. Nah, fungsi pasar modal sendiri itu ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama yaitu sebagai sumber dana jangka panjang. Ya, sumber dana jangka panjang. Yang kedua yaitu sebagai sebuah alternatif investasi. Nah, kita tahu sebenarnya kalau investasi itu banyak, ya. Selain di investasi real, di investasi aset finansial pun sebenarnya banyak, gitu ya. Nah, maka pasar modal ini digunakan sebagai sebuah alternatif dalam berinvestasi, ya. Lalu fungsinya juga sebagai alat restrukturisasi modal perusahaan, ya. Jadi pasar modal sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan. Fungsi bagi perusahaan adalah untuk merestrukturisasi modal perusahaan. Kita ketahui modal perusahaan itu dari dua, yaitu hutang dan modal sendiri. Jadi untuk merestrukturisasi perusahaan bisa menggunakan pasar modal. Nah, yang terakhir, pasar modal berfungsi juga untuk sebagai alat melakukan divestasi, ya. Jadi selain untuk investasi juga bisa sebagai divestasi. Divestasi adalah kebalikan dari investasi. Jadi kalau mau investasi dan divestasi itu di pasar modal. Nah, yang kita perlu ketahui di awal di topik pasar modal ialah struktur, ya. Struktur pasar modal di Indonesia. Kita ketahui kalau di berbagai negara itu berbeda, ya. Baik itu pasar modal yang sudah terkenal seperti pasar modal di negara Amerika, ya, di Amerika Serikat, ada di Hong Kong, lalu ada di Inggris, memiliki berbagai struktur yang berbeda-beda. Nah, untuk di Indonesia, pasar modal Indonesia itu diatasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ada satu institusi yang mengawasi setiap pergerakan atau kegiatan dari industri keuangan.
yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan, lalu yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi penegakan hukum. Ya, semua pada sektor jasa keuangan. Ya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini biasa disingkat dengan OJK itu membawahi 3 industri keuangan, ya, 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor perbankan. Ya, kita ketahui di perbankan ada bank umum, ya, ada bank BPR, ya, itu semua diatur dan diawasi oleh OJK bagian perbankan. Yang kedua ada industri keuangan non bank, ya, atau IKNB. Nah, ini selain sektor-sektor yang berada di perbankan seperti contohnya ada asuransi, ya, ada dana pensiun gitu ya. Ada pegadaian, ya, yang sering kita ketahui. Nah, itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di bagian IKNB atau industri keuangan non bank. Dan yang terakhir di sektor jasa keuangan juga yaitu adalah pasar modal, ya. Nah, ini juga diatur oleh OJK, diawasi, dan penegakan hukum juga dilakukan oleh OJK di pasar modal. Nah, itu semua berlaku bagi konvensional dan syariah yang berada pada setiap sektor. Oke, lalu kita lanjut pada sektor pasar modal, ya. Itu ada namanya SRO, ya. Lembaga SRO, yaitu Self Regulatory Organization, ya. Di situ ada 3 pihak, ya, atau 3 institusi, yaitu yang pertama yaitu Bursa Efek, ya, yaitu biasa kita kenal BEI, ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem, ya, dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, ya, atau surat berharga, ya. Nah, ini bagi pihak-pihak untuk memperdagangkannya di antara mereka, ya, itu di antara penjual dan pembeli efek. Itulah tugas dari Bursa Efek Indonesia, yaitu menyelenggarakan dan menyediakan sistemnya, gitu ya. Dan juga kita ketahui juga ada fungsi, ya, fungsi bursa, yaitu adalah menjaga kelangsungan, ya, kelangsungan dari pasar atau market liquidity, dan juga menciptakan harga efek yang wajar, gitu ya. Jadi efek atau surat berharga itu memiliki nilai wajar. Itu yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana efek atau surat berharga bisa bernilai wajar. Jadi wajarnya berapa gitu ya. Nah, itulah tugas dari Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan harga efek yang wajar gitu ya. Nah, selain dari BEI, pada SRO, ya, atau Self Regulatory Organization, yang kedua itu ada lembaga clearing dan penjaminan, ya. Lembaga clearing dan penjaminan itu juga ada di SRO, ya. Lembaga clearing dan penjaminan itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing, ya, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, ya. Itu kalau di Indonesia disebut dengan KPEI, ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, ya. Dan juga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ya. Ini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral, ya, bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, ya. Nah, ini kalau di Indonesia disebut KSEI, ya, atau Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Jadi ada 3 ya SRO. Yang pertama Bursa Efek Indonesia, yang kedua KPEI, dan yang ketiga adalah KSEI ya. Oke. Setelah kita mengetahui institusi-institusi yang mengawasi tadi, lalu yang membuat sarananya ya, baik itu clearing dan penjaminan efek gitu ya. Lalu selanjutnya ada pihak yang disebut dengan emiten atau perusahaan publik ya. Nah, emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum ya dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Nah, jadi emiten itu adalah perusahaan publik ya. Dan usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Nah, jadi yang melakukan penawaran efek ya dalam hal ini seperti obligasi dan saham yang ditawarkan ke publik ya, itu adalah dari emiten ya gitu. Nah, ini jadi pihak emiten itu memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia ya. Jadi sebenarnya semakin banyak emiten yang ada ya, semakin banyak perusahaan yang go public ya, itu akan semakin mengembangkan pasar modal di Indonesia gitu ya. Lalu setelah emiten ada beberapa lembaga penunjang di pasar modal yang perlu kita ketahui gitu ya. Beberapa lembaga penunjang ini seperti contohnya adalah Biro Administrasi Efek ya, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten itu mencatat kepemilikan dan pembagian hak efek. Lalu yang kedua ada wali amanat ya. Ini adalah pihak yang dipercaya untuk mewakili seluruh kepentingan pemegang obligasi atau sekuritas bersifat utang ya. Nah, yang ketiga juga ada lembaga penunjang lainnya yang bernama pemeringkat efek ya. Nah, pihak ini adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat ya bagi surat utang seperti obligasi ya. Kalau di Indonesia namanya PT Pervindo ya. Di sana dia akan menerbitkan ranking ya, surat berharga berupa obligasi ya. Ranking dari ranking terbaik sampai ranking yang terendah. Nah, situ namanya pemeringkat efek. Nah, selain ada lembaga penunjang, ada juga profesi ya, profesi penunjang pasar modal. Nah, ini contohnya seperti akuntan ya. Nah, tugasnya biasanya untuk melakukan penilaian dan kelayakan ya atas laporan keuangan perusahaan atau emiten itu ya, akuntan ya. Biasanya yang dibutuhkan adalah opininya ya atau pendapat akuntan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan ya. Kita ketahui ada opini wajar tanpa pengecualian gitu ya, sampai ada tidak beropini ya. Nah, itu beberapa opini yang dikeluarkan oleh akuntan ya, dalam hal ini akuntan publik. Lalu selanjutnya ada juga profesi konsultan hukum. Nah, ini untuk memberikan pernyataan tentang sebuah keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh emiten ya. Jadi selain ada akuntan juga ada konsultan hukum ya, sangat diperlukan untuk menunjang pasar modal. Selain itu juga ada notaris ya, ini diperlukan untuk mencatat ya atau biasanya membuat berita acara RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Juga melakukan penelitian terhadap anggaran dasar ya, anggaran dasar dari emiten atau perusahaan publik. Nah, juga selain itu ada profesi penilai. Nah, ini untuk menilai harta ya, semua harta yang terdapat di perusahaan, sehingga nantinya harta tersebut
menjadi nilainya menjadi wajar gitu ya. Nah, kan kalau yang tidak wajar tapi go public kan aneh ya. Maka penilai ini adalah untuk menilai harta-harta tersebut ya sehingga menjadi harta yang bernilai wajar gitu ya. Nah, itu saja beberapa institusi dan profesi individu-individu yang ada di struktur pasar modal Indonesia ya. Jadi semua komponen-komponen tersebut saling berkaitan dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia. Oke, jadi itu saja untuk materi kita kali ini tentang struktur pasar modal Indonesia. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi dan lebih menantang untuk kalian semua. Sampai berjumpa lagi dan terima kasih.